Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Permana SPD dari SMA Negeri 1 Lembah Abang, Kabupaten Cirebon. Saya calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi ke dalam pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Di dalam pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi ke dalam pembelajaran kompetensi sosial dan emosional, saya akan melakukan model problem based learning atau PBL dengan pendekatan contextual learning berbasis praktikum dan tipe. Baik, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat tampilan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, siap berprestasi. Hari ini, alhamdulillah sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita diberikan kekuatan dan kita bisa berkumpul ya di sini dalam pembelajaran bersama saya, yaitu kimia. Nah, baik, sesuai dengan rencana minggu kemarin kita hari ini adalah belajar kimia tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dulu ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silakan berdoa dipimpin oleh KM Fadil. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak semuanya, semangat pembelajaran pada hari ini. Semangat. Baik, nanti ketika saya bilang semangat pagi, kalian bilang semangat luar biasa. Siap ya? Semangat pagi. Semangat luar biasa. Kita dapat kembali semangat. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Ada hadir? Mana penasihat? Pernah sakit? Padia sakit, Dia sakit. Yumani sakit, Sakit terus. Najwa sakit. Dia sakit. Tante, itu 5 orang ya sakit ya. Oke, baik. Baik, semoga teman-teman kalian yang tidak masuk pada hari ini yang sakit diberikan kesembuhan ya. Semoga nanti kedepannya ya bisa belajar bersama kita lagi. Baik, anak-anak semuanya. Nah, di sini dalam pembelajaran pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang laju reaksi. Ya, di mana subjeknya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, namun sebelum kita ke materi laju reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, nah di sini ada materi prasyaratnya, yaitu adalah reaksi eksoterm dan endoterm. Itu pada pelajaran sebelumnya ya, yaitu bab apa? Termodinamika. Nah, sekarang Bapak tanya nih, ya, apa sih eksoterm, endoterm itu apa? Pas atau perpindahan kalor ke lingkungan. Ya. Kalau misalkan endoterm itu sistem menyerap kalor dari lingkungan. Oke, betul ya, seperti itu, ya. Nah, di sini nanti kita akan membahas juga ya, nanti kan kalau panas ya suhu ya, Iya. nanti juga kita akan membahas ya adanya suhu, kemudian juga nanti adanya reaksi-reaksi. Adapun tujuan pembelajaran anak semuanya, nah di sini tujuannya adalah membedakan reaksi kimia yang berlangsung cepat dan masih cara-cara nanti bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Baik, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, nah sekarang kita ada kuis nih. Ya, kita print dulu. Kita buka di web.
IT ya. Nah. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, nah di sini kita ada pengantar awal ya, video laju reaksi di sini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat tayangan berikut ini. Nah, tentunya kalian paham ya bagaimana itu kembang api. Nah, kembang api di sini termasuk mengalami suatu reaksi. Nah, reaksinya di sini kembang api yang seperti kita ketahui reaksinya begitu cepat. Jadi dalam hitungan detik bahkan dalam hitungan menit langsung bereaksi. Nah, lalu apakah semua reaksi itu berjalan dengan cepat? Dari video tadi yang sudah kalian lihat, ya dari penjelasan tadi yang Bapak buat videonya, kira-kira nih, ada nggak sih yang pertanyakan atau ada nggak sih masalahnya yang perlu nanti kalian bahas? Ada nggak? Kira-kira? Ya, ini nggak boleh. Saya mau tanyakan, maaf sebelumnya, jadi dari tayangan video tersebut dapat dilihat bahwa di situ ada ketiga buah benda yang berbeda. Nah, dari ketiga buah benda tersebut, mereka mengalami sebuah proses yang dinamakan laju reaksi. Sebenarnya apa itu laju reaksi dan apa hubungannya dengan pisang yang membutuhkan waktu yang berharga? Oke, bagus ya. Oke, berikan waktu dulu buat Ina. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tadi, ya, kita akan diskusi kelompok. Ya, nanti ketika kita diskusi kelompok, di situ kalian akan tahu jawabannya. Berdiskusi kelompok nanti sesuai dengan KPD. Jadi silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, di sini kalian bisa mengakses barcode dari KPD yang online, silakan boleh. Kemudian materi laju reaksi atau juga ada materi laju reaksi yang PPT-nya ataupun ada yang bahan ajarnya. Ya silakan kalian lihat. Kira-kira ini supaya sama itu kan sama yang di sini kita sudah berdiskusi, kemudian yang kedua sudah dipraktekkan, ya, melakukan percobaan sesuai dengan KPD. Nah, langkah selanjutnya adalah pembelajaran dari kita presentasi kelompok. C. Tablet dan serbuk dimasukkan ke dalam air, manakah yang lebih cepat habis? Jawabannya yaitu adalah vitamin C serbuk. Hal ini dikarenakan vitamin C serbuk tersebut memiliki luas permukaan yang lebih kecil dibanding vitamin C lebih besar dibanding vitamin C tablet. Oke, sebelum kami tutup, apakah ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan? Ya, baik. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Suro dari kelompok 1 ingin bertanya. Dari percobaan yang telah kalian lakukan, apa yang membuat laju reaksi semakin cepat berlangsung? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dari percobaan yang telah kami lakukan, yang mempengaruhi dari cepat atau lambatnya laju reaksi adalah tergantung dari luas permukaan materi yang akan dilakukan. Di sini materi yang akan dilakukan yaitu berupa sebuah vitamin, di mana vitamin yang satu dihancurkan atau dirubah menjadi bentuk serbuk, dan yang lainnya yaitu dibiarkan saja berupa tablet. Hal ini dapat kita simpulkan dengan demikian, semakin kecil suatu materi, luas permukaan bidang sentuh akan semakin besar, sehingga reaksi akan
Ya, terima kasih. Baik, tadi Bapak lihat di belakang masih ada mobil dan sebagainya. Oke, sekarang kita fokus ya. Baik, nanti ketika Bapak bilang kita kasih break sedikit tuh. Ketika Bapak bilang ke fokus, sebenarnya konsentrasi kumpulan. Oke, ya. Oke, tutup fokus. Konsentrasi kumpulan. Oke, sudah konsentrasi ya? Bisa dimulai lagi? Ya. Oke, baik. Kalau saya mulai lagi, sekarang kita ke kelompok yang kedua. Silakan maju ke depan. Nah, setelah kita melakukan percobaan, kelompok kami mendapatkan hasil yaitu di soal yang pertama, balon manakah yang lebih cepat mengembang besarnya, balon A atau ke B? Jawabannya yaitu balon B dengan waktu 1 menit 51 detik, sedangkan balon A 2 menit 31 detik. Ini yang balon B, ini yang balon A. Setelah itu apakah ada pertanyaan? Nama saya Iman Matusyadia dari kelompok 2. Konsentrasi dapat dinyatakan dengan berbagai macam satuan, contohnya molaritas. Apabila nilai suatu molaritas tinggi, apa yang akan dialami pada suatu laju reaksi tersebut? Terima kasih. Jadi, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mas. Jadi apabila nilai molaritas suatu larutan tinggi, artinya konsentrasi yang dimiliki oleh larutan tersebut besar, sehingga larutan tersebut merupakan larutan yang pekat. Semakin pekat suatu larutan, maka pengaruhnya pada laju reaksinya akan semakin cepat dibandingkan dengan larutan yang encer. Terima kasih. Dan dari keempat yang tadi kita praktekkan dan tadi beberapa kelompok yang 4 kelompok itu dipresentasikan dan didiskusikan, kira-kira apa sih kesimpulan dari keempat ini? Konsentrasi, ya. Jadi ketika konsentrasinya semakin banyak, ya semakin besar, maka di situ laju reaksinya akan semakin cepat, ya akan semakin cepat bereaksi. Sedangkan jika konsentrasinya sedikit, ya maka akan semakin lambat laju reaksinya. Selanjutnya yang kedua, suhu. Ketika suhunya tinggi atau panas misalkan, maka di situ laju reaksinya akan semakin cepat. Iya. Maka semakin cepat, kalau kita sangkut pautkan dan ditumbuhkan, di situ partikelnya akan semakin banyak. Iya. Ya, jadi akan semakin banyak dan bertumbukan, sehingga energi aktivasinya akan semakin cepat. Baik, selanjutnya luas permukaan yang ketiga. Ada berapa permukaan? 1, 2, 3 permukaan. Saya potong bagi 2. Ada berapa permukaan jadinya? 6 permukaan. Ya, saya bagi 3. 9 permukaan. Saya bagi lagi jadi 4. 12 permukaan. Ya. Jadi semakin kecil, ya semakin kecil zatnya, partikelnya, ya. Jadi akan semakin luas permukaannya. Apalagi kalau misalkan kita bungkus ini semakin luas sekali permukaannya. Ya. Dengan demikian, luas permukaan itu berarti semakin kecil luas permukaannya, maka semakin kecil zatnya, ya maka luas permukaannya akan semakin luas. Nah, di situ ketika luas permukaan semakin luas, maka akan semakin cepat reaksinya. Nah, jadi katalis di situ ketika suatu zat, ya atau suatu larutan dicampurkan atau ditambahkan katalis, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Tetapi si katalis tersebut tidak ikut bereaksi, hanya sebagai mempercepat saja. Ya, seperti itu. Ya. Baik, ada pertanyaan tidak? Ya. Tanya Kak. Jadi dari ketiga faktor yang mempengaruhi kecepatan laju reaksi ini artinya berbanding lurus ya Pak. Begitu misalkan dari konsentrasi itu misalkan semakin besar konsentrasinya, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Begitupun dengan ketiga faktor yang lain. Ya, jadi betul. dapat disimpulkan bahwa dari keempat faktor ini mereka semua itu berbanding lurus terhadap laju reaksi. Ya betul, berbanding lurus ya. Terima kasih. Terima kasih, Ima. Berikan apa buat Ima? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada,
Nah, baik, sebelum kita mengakhiri ya kegiatan pada hari ini, kita ada proses tujuannya adalah seberapa pemahaman kalian mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Oke, terima kasih sudah semua ya. Baik, di sini nilai terbesar diraih oleh Iman 100. Kemudian yang keduanya adalah Lailati 90. Oke, yang lainnya alhamdulillah ya sudah mulai standar lagi dibandingkan nilai yang pertama tadi sama yang kedua sudah lebih baik lagi. Oke, berikan aplaus buat kita semuanya. Baik, selanjutnya yang terakhir ini anak semuanya. Sekarang kita ada refleksi ya. Nah, silakan di scan barcode-nya di bagian refleksi. Sejauh mana materi yang kalian paham dan materi yang kalian belum paham. Nah, kemudian apa sih langkah selanjutnya, tindak selanjutnya? Nah, sehingga tindak selanjutnya yang kalian buka berarti harus kalian direalisasikan seperti apa ya, supaya kalian lebih paham lagi. Baik, terima kasih anak semuanya. Selesai pembelajaran pada hari ini mengenai materi faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi yang dengan model PBL dengan berbasis praktikum dan IPEK ya itu. Nah, baik, selanjutnya adalah nanti untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas ya perhitungan laju reaksi untuk minggu depan ya. Baik, anak semuanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan kalian ikuti doanya. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Apa yang sudah kalian dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Ya, setidaknya adalah kesuksesan itu adalah pencapaian dari hal-hal yang kecil. Nah, jadi ketika kita terus berusaha dari yang terkecil, maka insya Allah dari yang terkecil itu akan menjadi besar dan tetap semangat belajarnya sehingga kalian menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Bisa semoga kalian semuanya terima kasih. Bisa membanggakan orang itu